Perkenalkan, nama saya Nur Malita Zahra Kusumani Tias. Saya berusia 12 tahun. Saya bersekolah di SD Negeri Wonosari 1, kelas 6. Saya tinggal di Senang RT 3 RW 7, Siraman, Wonosari, Gunung Kidul. Saya tertarik mengikuti lomba-lomba sejak awalnya saya kecil. Berumur 2,5 tahun, saya mengikuti lomba gerak dan lagu dan saya menjadi juara favorit. Sejak saat itu, saya mulai senang mengikuti lomba dan merasa tertantang saat ada kompetisi lomba. Saya mengikuti lomba awalnya pada saat PAUD, saya mengikuti gerak dan lagu. Terus beranjak ke TK, saya mengikuti bulanan anak, mewarnai, menggambar, pantomim, dan sebagainya. Nah, waktu ke jenjang SD, sebenarnya saya itu banyak mengikuti lomba menggambar dan juga bercerita. Awalnya saya hanya iseng-iseng mengikuti lomba bercerita tentang Raden Ajeng Kartini dan ternyata saya meraih juara 1 tingkat provinsi. Nah, sejak saat itu saya mulai tertarik untuk mengikuti lomba yang sifatnya menghafal. Biasanya aku lomba yang berhubungan dengan public speaking adalah pidato, terus dai, lalu bercerita, dan lain sebagainya. Oke, untuk support dari keluarga pastinya selalu ada dan selalu mendukung untuk setiap langkah saya, terutama dari kedua orang tua saya yang mulai mengeluarkan modal untuk setiap perlombaan hingga membuatkan teks untuk lomba yang sifatnya menghafal. Cara membentuk mental dan kepercayaan diri yang tinggi adalah dari diri kita sendiri untuk mempunyai keberanian dan tekad yang tinggi untuk menjadi sang juara. Walaupun pada awalnya kita belum menjadi sang juara, tetapi kita harus terus berlatih dan berlatih hingga akhirnya kita bisa menjadi sang juara. Dalam perlombaan itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu menang dan kalah. Jadi jika kita menang, kita tidak boleh merasa kita paling tinggi, tidak boleh merasa kita paling pandai, tidak boleh merasa kita paling, yang intinya kita tidak boleh merasa kita yang paling tertinggi antara mereka-mereka yang belum juara. Dan jika kita kalah, maka kita tidak boleh merasa sedih dan tidak boleh berputus asa. Teruslah berlatih hingga kamu menjadi juara. Sebenarnya saya itu yang pasti perasaannya sekarang adalah senang dan bangga bisa membuat orang tua bahagia ya. Walaupun sekarang masih di titik yang masih dibilang di titik yang masih rendah, saya akan terus berusaha belajar agar lebih tinggi lagi saya bisa mendapatkan kejuaraan yang mungkin saya besok menemukan di bidang yang lainnya juga. Sebenarnya kalau pelajaran yang bisa diambil dari menang dan kalah adalah ya, kalau menang kita tidak boleh merasa paling baik, tidak boleh merasa kita yang paling hebat di antara semuanya yang belum juara. Dan jika kita kalah, kita tidak boleh merasa sedih dan putus asa. Jika kita kalah, itu akan memicu diri kita untuk kita harus bisa menjadi juara. Maka dari itu kita belajar agar bisa menjadi juara. Reaksi teman-teman saya jika saya mendapatkan juara adalah terus mensupport saya dan memberikan selamat kepada saya. Yang pasti mereka menjadikan saya motivasi untuk bisa meraih juara seperti saya. Tetapi jika kita dipuji oleh orang lain dan dijadikan motivasi oleh orang lain, kita juga tidak boleh merasa paling tinggi karena sebenarnya di atas langit masih ada langit. Tokoh yang sangat mendukung saya dalam berkompetitif adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan hak para wanita Indonesia agar sejajar dengan pria. Tanpa beliaulah, kedudukan wanita dan pria hingga saat ini belumlah sama. Wanita dianggap akhirnya hanya akan tinggal di dapur dan tidak bisa bersekolah tinggi seperti pria.
Dan zaman dulu wanita yang boleh bersekolah tinggi adalah anak dari bangsawan. Sebenarnya kita membagi waktu saja. Ada waktu di saat kita belajar, di saat kita berlatih, ayo. Dan yang penting kalau saya sih ada waktu untuk tubuh rileks dan beristirahat. Entah itu beristirahat tidur ataupun sekedar bermain HP. Untuk di tingkat nasional, saya ada juara 2 lomba Pildacil, dan untuk di tingkat provinsi saya juga ada juara 2 pelajar pelopor. Mimpi saya tuh akan memiliki banyak prestasi. Sebenarnya saya punya cita-cita saya itu sebenarnya menjadi polwan. Nah, untuk bisa menjadi polwan itu, sebelum menjadi polwan, saya ingin sekali untuk memiliki banyak prestasi. Banyak prestasi itu tidak hanya di satu bidang, tetapi di semua bidang, baik itu public speaking atau yang lain sebagainya. Nah, selain saya merasa senang dan tertantang, saya itu ingin banyak ikut lomba karena saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan mengangkat derajat kedua orang tua saya. Dan saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa kita itu bisa menjadi orang yang berprestasi dan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Buat saya untuk mengikuti lomba-lomba public speaking sebenarnya karena awalnya saya itu mengikuti lomba berkisah, yaitu tentang Raden Ajeng Kartini, dan di situ potensi saya terlihat. Saya mengasah kemampuan saya di bidang itu. Akhirnya setiap ada perlombaan public speaking saya mengikutinya, dan ternyata alhamdulillah saya bisa meraih beberapa kejuaraan di bidang public speaking. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawakan kita umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang Nabi Muhammad SAW adalah panutan umat Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Beliau yang membawakan umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya pada hari akhir nanti. Ayo teman-teman, kita pandai dalam menggunakan media sosial dan memilah mana hal yang negatif dan hal yang positif. Kita sekarang banyak dijuluki dengan kata-kata kaum rebahan. Maka dari itu, marilah kita tepis jauh-jauh kata-kata kaum rebahan dan kita buktikan bahwa kita bisa untuk tidak menjadi kaum rebahan, dan kita pandai dalam memilih hal positif di setiap media sosial. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan yang suci ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan yang besar Muhammad SAW yang telah membawakan kita ke zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang tema Rasulullah SAW di dunia. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh inspiratif bagi para wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan yang memperjuangkan hak para wanita Indonesia agar terbebas dari belenggu penindasan dan bisa sejajar dengan pria. Cita-cita dan semangat Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan kaum wanita patut diteladani. Seorang wanita bukan hanya bertugas mengurus rumah tangga, tetapi juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau terlahir dari seorang ibu bernama M.A. Ngasirah dan seorang ayah bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat.